Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Mia Aprianti SPD dari SMP Negeri 1 Pacet. Saya sebagai pembimbing Leksan Bedas tahun 2025 menerima tantangan untuk menulis cerpen dan membacakannya. Idul Fitri yang bermakna, karya Mia Aprianti SPD. Suasana rumah sederhana sudah terasa berbeda sejak 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini terjadi karena putra sulungku Arsaka sudah tidak bermalam di rumah sejak 10 hari yang lalu. Dia lebih memilih untuk bermalam di masjid melaksanakan itikaf. Sampai tiba waktunya, suara takbir menggema dari masjid-masjid. Aroma ketupat yang sedang direbus menguar dari dapur. Opor ayam khas keluarga sudah siap, lengkap dengan rendang dan sambal goreng ati. Tak lupa di sudut meja kecil, semerbak harum bunga sedap malam yang mengusik hidung sejak tadi sore. "Mami!" teriak Arsaka, putra sulungku. "Aa pulang!" Kudengar suara khas anak-anak yang sedang merindu ibunya. Aku tersenyum, namun mataku tak kuasa menahan haru. Akhirnya putra sulungku pulang setelah sekian lama tidak bertemu. Ia mengepal uang Rp80.000 hadiah dari Asatis atas keberhasilannya melaksanakan full itikaf. "Bagaimana itikafnya, Aa?" tanyaku haru. "Seru, Mih," katanya. Dia sumringah sekali atas pencapaiannya. Padahal usianya baru genap berumur 10 tahun. Malam pun berlalu. Gema takbir masih menyeruak di seluruh penjuru masjid. Kubuka mata dari terlelapnya tidur. Aku dan suamiku perlahan membangunkan 3 anak kami yang masih terlelap dari tidurnya. Satu persatu kumandikan mereka, lalu kami pakaikan lengkap dengan baju koko baru mereka. Syauki, anak bungsuku yang usianya belum genap 4 tahun, berjalan sempoyongan menuju kursi karena menahan kantuknya tepat pukul 5.30 pagi. Tidak banyak tanya yang ia lontarkan, seakan sudah tahu akan kemana kami bawa pergi. "Sandal baru Dede mana, Mih?" tanya Sauki. "Ada di bawah meja nih, Dek," jawabku. Wajahnya penuh senyum karena menemukan sandal baru berwarna putih yang aku belikan online itu. "Mami, Atar kedinginan." Ada suara kecil bergetar kedinginan. Dibawanya anak kedua kami menuju kamar oleh ayahnya untuk dipakaikan baju koko baru berwarna abu sarimbit dengan kakak dan adiknya. Tak lupa dipakaikannya sepatu Jordan terbaru pilihannya sendiri. "Salat Id kita di lapangan ya," kata suamiku sambil merapikan pecinya. Kami mengangguk. Kami lalu bergegas pergi ke lapangan dekat rumah. Udara sejuk, langit bersih, seraya dengan orang lalu lalang menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Pagi itu ribuan orang memadati lapangan. Hamparan sajadah dan orang-orang menyerupai lautan warna-warni. Takbir menggema bercampur haru. Suami dan anak-anakku berdiri di saf yang hampir hilang dari pandangan mataku. Aku berada di barisan perempuan paling belakang. Tak ada hamparan sajadah, tak ada mukena yang kukenakan. Sungguh, Idul Fitri yang terasa menyesakan dada, karena tidak bisa melaksanakan sholat Id yang datang setahun sekali itu. Tamu itu datang kemarin pagi, tepat di hari terakhir bulan Ramadan. Walaupun demikian, hal itu tak mengurungkan niatku untuk datang ke lapangan membaur dalam sukacita Idul Fitri. Orang-orang saling bersalaman, senyum dan air mata bercampur dalam pelukan-pelukan hangat. Aku pulang ke rumah ibuku yang sudah menyambut anak cucunya dengan senyum di wajahnya, yang hangat dan menyenangkan. Kami terisak dalam tangis. Aku, ibuku, ayahku, kedua adikku, suamiku, dan anak-anakku pada suasana saling memaafkan. Penuh haru, sukacita, dan canda tawa di antara kami. Hari kedua di bulan Syawal, kami sekeluarga berangkat mudik ke kota kelahiran ibuku, Tasikmalaya. Mobil Luxio yang penuh sesak itu melaju pelan di tengah arus mudik yang padat. "Masih jauh, Bah,"
Tanya Atar yang duduk di depan bersama abahnya. Ayahku tersenyum. Sabar ya, sebentar lagi kita sampai di gerbang desa. Meski lelah perjalanan panjang, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Rona wajah sumringah ibuku yang tidak bisa disembunyikan memancar mengharu biru. Mobil diberhenti di pinggir jalan tanah. Ayah dan ibuku membuka pintu terlebih dahulu. Kami mengikuti dari belakang. Langkah kami perlahan menapaki jalan setapak menuju pemakaman desa. Kami tiba di depan pusara sederhana. Tak ada nisan yang mewah, hanya ada sebuah papan yang bertuliskan nama hampir pudar tak terbaca. Tapi ibuku tahu persis makam ayahnya yang sudah wafat 36 tahun yang lalu itu. Ibu berlutut di pusara pelan-pelan. Hanya doa yang diucapkan dengan berurai air mata. Selesai berdoa, kami duduk sejenak. Bergegas kami menuju kerabat-kerabat ibu yang masih ada. Kujejak halaman yang pernah menjadi tempat bermain ibu di masa kecilnya. Seperti menjejak masa lalu. Tanah yang tak pernah kuinjak sebelumnya itu aneh terasa dekat. Idul Fitri tahun ini aku mengerti satu hal. Keluarga adalah tempat pulang kita yang teramat berharga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.